Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala al hadis, man shoma ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan iqamus shalah wa ita'uz zakah. Para pemirsa Sempor TV yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Perkenankanlah kami selaku ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sempor beserta pengurus dan anggotanya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Semoga kita mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tema hari ini adalah mengangkat tema yaitu tentang zakat fitrah. Setelah disebutkan hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tahratal lisaimi minal lagwi wa rafasi wa tumati limasakini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih atau pensucian diri untuk orang-orang yang berpuasa. Pensucian dari apa? Dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Tujuan disyariatkan zakat fitrah adalah untuk mengangkat beban orang-orang fakir, sehingga zakat fitrah di hari raya dapat menjadikan mereka untuk tidak perlu meminta-minta, sekaligus membahagiakan mereka di hari itu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah dalil dan hikmah disyariatkannya zakat fitrah itu, yakni sebagai pensuci jiwa dari hal-hal yang keji dan sia-sia, serta sebagai makanan orang-orang yang miskin dan bantuan untuk orang-orang fakir. Kemudian definisi maupun pengertian zakat fitrah itu sendiri, menurut etimologi atau bahasa, yaitu berarti bersih, suci atau mensucikan. Sedangkan menurut istilah adalah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh mereka yang mampu untuk menebus dirinya dan orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Atau dengan kata lain, zakat fitrah adalah untuk menzakati, membersihkan badan, yaitu ketika kita berpuasa, karena pahala kita tidak akan diberikan oleh Allah sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah itu. Jadi hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi daripada hari akhir daripada bulan Ramadan. Sedangkan jenis dan kadarnya, yaitu kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 1 sak atau sekira 2,5 kg atau bahkan 3 liter, atau kalau sedang di Bumen ini disepakati menjadi 2,85 kg. Jika hendak membayar zakat dengan uang, maka jumlah uang harus disesuaikan dengan harga makanan pokok pada hari ini sejenisnya, termasuk seperti kita makan biasa, yaitu dengan makan beras IR, maka kita keluarkan dengan beras IR. Kalau kita makan kita sehari-hari dengan beras jenis raja, lele maupun yang lainnya, maka juga kita harus memenuhinya dengan zakat raja lele. Sedang waktu untuk mengeluarkan zakat, waktu takjil, yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan sebelum waktu maghrib tiba. Waktu wajib yaitu semenjak matahari terbenam
sampai sebelum sholat subuh di hari Idul Fitri. Sedangkan waktu afdol yakni sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun seyogianya di suasana yang seperti ini, di suasana daripada pandemi COVID-19 ini, boleh dilakukan pengumpulan zakat sejak di awal, ataupun yang biasanya di akhir bulan Ramadan malam terakhir itu bisa ditambah 1-2 hari untuk melayani daripada muzaki yang akan memberikan zakatnya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 asnaf. Pertama adalah asnaf fakir. Siapa orang fakir itu? Orang yang memiliki harta yang sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua asnaf yaitu miskin. Orang yang keadaannya mempunyai sedikit harta dan penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang ketiga adalah amil. Amil yang tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat sampai selesai, mentasarrufkannya. Kemudian yang keempat adalah kelompok mu'alaf, adalah orang-orang yang masih lemah hatinya, lemah imannya, seperti halnya orang yang baru masuk Islam atau yang lainnya. Diharapkan setelah mendapatkan zakat itu akan tambah keimanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah riqab. Riqab adalah zakat yang digunakan untuk memerdekakan budak hamba sahaya. Mungkin kalau yang ini sekarang sudah tidak berlaku karena sudah tidak ada perbudakan lagi. Kemudian yang keenam adalah golongan gharim, yaitu orang yang terbebani dengan hutang, dan hutangnya bukan untuk maksiat, untuk misalkan membangun masjid, madrasah dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Sabilillah mungkin kalau sekarang untuk berjihad berperang mungkin sudah tidak ada waktunya lagi. Yang sering banyak adalah sabilul khair, yaitu orang yang senantiasa menjaga agama Allah, seperti halnya imam masjid, imam musola, orang yang adzan, orang yang membersihkan masjid dan sebagainya yang tidak dibayar, maka itu termasuk kelompok sabilillah. Sedangkan yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal saat perjalanan, dan perjalanannya itu bukan untuk maksiat seperti perjalanan untuk menuntut ilmu. Ringkasan dan kesimpulan, secara bahasa zakat artinya adalah tumbuh, bersih, mensucikan, dan salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Kewajiban zakat tidak menyeluruh kepada setiap muslim, karena yang berhak membayar zakat adalah mereka-mereka yang mampu. Demikian uraian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.